Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan judul Hukum Pidana Narkoba untuk memenuhi mata kuliah Hukum Pidana. Next. Kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama, Aldira Avania, yang kedua, Morgan Pratama, yang ketiga, Muhammad Syafruddin, yang keempat, Muhammad Tegar Firmansyah. Kelompok 3 mengambil rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengertian dan jenis-jenis narkoba. Yang kedua, bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku narkoba. Yang ketiga, bagaimana bentuk-bentuk pencegahan terhadap narkoba. Dan yang terakhir, bagaimana upaya mahasiswa dan pemerintah dalam penanggulangan penggunaan narkoba. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga jenis-jenis narkoba. Narkoba atau narkotika secara etimologis disebut dengan drug atau narkotik yang berarti pereda, tidur, dan juga nyeri. Secara umum kita bisa ketahui bahwa obat primitif ini adalah obat-obatan atau obat bius dalam bahasa Yunani yang artinya obat perawatan atau em, apa ya, untuk menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan pusing dan juga bisa menimbulkan efek yang merujuk pada pengguna yang ketagihan. Jenis-jenis narkoba itu sendiri menurut UU tentang narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1 dan juga narkotika golongan 2 dan ada narkotika golongan 3. Narkotika golongan 1 itu terdiri seperti ganja, opium, dan juga tanaman koka yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Untuk narkotika golongan 2 itu bisa kita ambil contoh seperti morfin, alfa prodina, dan juga lain-lain. Nah, narkotika golongan 2 ini dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada kurang lebih 85. Sedangkan narkotika golongan 3 itu memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis narkoba berdasarkan jenis sintetis, dan jenis semi sintetis, dan jenis alami. Di mana jenis sintetis ini didapatkan dari pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Sedangkan untuk narkotika jenis semi sintetis itu pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Sedangkan untuk narkotika jenis alami itu seperti ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses yang sederhana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah penegakan hukum pidana bagi pengedar narkoba. Tindak pidana narkotika dan penyalahgunaannya ini termasuk kejahatan luar biasa atau bisa disebut extraordinary crime, merupakan kejahatan khusus atau sering disebut kejahatan khusus. Hal ini merupakan kejahatan yang memiliki dampak besar dan multidimensi terhadap masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana telah ditentukan dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkoba sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuat narkotika. Jadi kayak apa? Pembuat narkoba atau sejenisnya itu dapat dipidanakan. Next.
Penyalahgunaan yang ada pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka dalam pelaksanaannya penggunaan narkotika harus menghadapi resiko ancaman pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bila pengguna narkotika dianggap sebagai pelaku kejahatan. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, bentuk-bentuk pencegahan terhadap narkoba. Untuk saat ini, masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan dari fakta yang dilihat dari kehidupan sehari-hari, baik melalui sosial media, narkotika sudah merambah kemana-mana tanpa memandang bulu, terutama pada generasi remaja, yang diharapkan akan menjadi generasi penerus bangsa. Pemerintah dan segenap masyarakat harus bersungguh-sungguh untuk menanggulangi ancaman bahaya narkotika yang sangat meresahkan di masyarakat. Selanjutnya, pencegahan narkoba bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui edukasi. Hal ini akan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai bahaya narkoba. Yang kedua, melalui kampanye anti narkoba. Kampanye melalui media massa terkait bahaya narkoba. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan terhadap narkoba. Dan yang terakhir, melalui pengawasan. Hal ini untuk mengawasi peredaran narkoba melalui tindakan penegakan hukum yang tegas. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya mahasiswa dan upaya pemerintah dalam penanggulangan penggunaan narkoba. Yang pertama, upaya mahasiswa dalam penanggulangan penggunaan narkoba. Karena kan mahasiswa sebagai garda terdepan perbaikan masyarakat dalam mewujudkan generasi penerus yang bersih dari segala gangguan, penyakit, dan sumber malapetaka yang akan merusak masa depan generasi muda ini, mahasiswa memiliki peran penting dalam penanggulangan penggunaan narkoba. Seperti yang pertama, memberikan nasihat atau penyuluhan kepada sesama rekan mahasiswa untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba. Kemudian, melaporkan kepada pihak yang berwajib tempat jika kita melihat atau mendapati tentang penyalahgunaan narkoba. Kemudian, menghindari setiap individu dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian, memperhatikan setiap kegiatan teman sesama mahasiswa agar tidak terlibat juga dari penyalahgunaan narkoba. Next. Kemudian, upaya pemerintah dalam penanggulangan penggunaan narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi narkoba, pada undang-undang ini tentang narkotika inilah merupakan salah satu bentuk keseriusan dari pemerintah atau negara dalam upaya memberantas narkoba secara tegas untuk mengatur narkoba dari dua sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu, kemudian yang menyatakan pecandu dan penyalahguna narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi baik medis dan rehabilitasi sosial.